Ya Allah, Sindra urang agam yang berinisial W, umur 60 tahun, kajit ke mayat, bak gubuk kebun kopi di Gampong Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rima, Gayo, Bener Meriah. Menurut keterangan Kapolsek Pintu Rima Gayo, Ibda Agus, korban diperkirakan meninggal kurang lebih kali mengurung. Dari hasil penyelidikan awal, dari keterangan saksi-saksi, korban sakit malaria. Seminggu sebelum kejadian, korban naga hubungi anak ge yang tinggal di Pesangan, Kabupaten Biren, dan gepegah bahwa gopnya sakit. Kiban tanggapan warga, jak tak simak wawancara jirakan? Mayat lansia di Bener Meriah ditemukan membusuk dalam gubuk. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Yang pastinya sedih lah deh, sebagai masyarakat kita melihat bahwa lansia bisa meninggal mengenaskan atau tragis seperti itu. Saya pribadi tentu merasa terkejut dengan apa yang terjadi, karena kok bisa kakek-kakek ataupun orang yang sudah tua meninggal sudah 5 hari tanpa diketahui. Rasanya yang pertama sangat sedih. Perasaan saya sedih sih Kak, itu kan atas kejadian tersebut, itu sangat miris gitu. Korban diperkirakan meninggal sekitar 5 hari lalu. Menurut Anda, mengapa keluarga tidak segera mengetahui kematian korban? Karena rumah anak atau bapak ini terlalu jauh. Mungkin karena jarak ya antara orang tua dengan ahli keluarga gitu kan, yang memungkinkan mereka itu sulit untuk mengunjungi orang tuanya ini tadi gitu. Kemungkinan keluarga dari korban itu tidak tinggal berdekatan dengan korban gitu. Menurut Anda, apa evaluasi bagi masyarakat dengan adanya kejadian ini? Nah, untuk evaluasi terhadap masyarakat sebenarnya hanya satu, yaitu sosialisasi. Nah, dalam arti kata saling berbaur satu sama lain. Harusnya masyarakat itu lebih peduli kepada sesama dan lingkungannya. Menurut saya masyarakat itu ya harus saling peduli kayak gitu antara satu dengan lainnya, harus saling tolong menolong dan harus saling memperhatikan gitu, antara satu dengan yang lainnya. Menurut Anda, apakah permasalahan ini tidak boleh terulang lagi? Mengapa? Oh, jelas tidak boleh terjadi lagi. Kenapa? Karena ini hal sudah bahaya, apalagi seperti tadi kejadiannya sudah lebih dari 5 hari kondisi mayat itu. Wah, 1 hari aja kita sayang, merasa iba dalam hati kita, apalagi ini udah 5 hari. Tentu saja tidak, karena itu sangat miris. Kalau bisa ya jangan sampai terulang kembali lah ya kan, karena ya kalau misalnya kejadian itu terulang kembali itu kan berarti menunjukkan bahwa masyarakat di situ kurang peduli kayak gitu, menunjukkan juga mereka itu bersikap individualis. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan supaya kejadian ini tidak terjadi lagi? Pada intinya itu kita sesama masyarakat harus saling peduli. Supaya apa? Supaya kita tahu sesama masyarakat yang ada penduduk di tempat. Apalagi kita sebagai tetangga, kita lihat tetangga kita sesekali, kita tanya. Kita sebagai manusia harus lebih peduli kepada sesama kita dan lingkungan sekitar kita. Yang harus dilakukan adalah ya meningkatkan kesadaran kita gitu kan, meningkatkan komunikasi juga. Kita harus benar-benar memahami dan mengerti gitu bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang anak dan sesama masyarakat. Bagaimana bentuk peduli kita itu yang sebenarnya. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Kalau menurut saya, Ibu, kepada pemerintah lebih menegakkan hukum supaya anak-anak lebih memperhatikan kedua orang tuanya seperti itu, Bu. Karena sebagian memang anak-anak dia kalau sudah berumah tangga dia melupakan kedua orang tuanya yang telah berjasa dari dia kecil sampai dia menikah seperti itu. Buat saya pribadi, saya meminta kepada pemerintah kalau bisa setiap tempat itu diadakan panti jompo atau tempat penitipan orang tua. Mungkin pemerintah harus lebih aware lagi terhadap lansia yang ada di sekitarnya. Salah satunya yaitu membuat program khusus atau rutin untuk lansia. Harapannya kepada pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkala kepada masyarakat atau terutama lansia di daerah pelosok seperti ini.
Memang sebetulnya orang yang katuha hanjat le tinggal sidro gerakan muslimah. Man sayang letat fakta lansia udep sidro gejinonyo. Kiban Islam peselusuan masalahnya, jak tasimak surah Ustazah kan? Like, komen, dan share ya. Boleh bah. Penemuan mayat yang tinggal sendirian di Bener Meriah bukanlah kasus pertama di Aceh. Di tahun 2024 ini, dari bulan Januari hingga Oktober lalu telah terjadi kasus serupa hampir merata di semua wilayah di Provinsi Aceh, bahkan di provinsi lain di Indonesia. Tentu muncul di benak kita, apakah korban tidak memiliki keluarga? Kenapa korban tinggal sendirian, di mana anak-anak, keluarga, serta tetangganya? Mirisnya lagi, fakta ini bukan hanya terjadi secara nasional, namun menjadi fenomena global. Sahabat muslimah, berangkat dari fakta ini, kita bisa menarik benang merah bahwa kejadian ini adalah persoalan sistemik, bukan semata-mata persoalan individu per individu. Sistem kehidupan kita diatur dengan aturan yang lahir dari paham sekulerisme. Sekulerisme adalah sebuah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Ketika agama tidak dipakai mengatur kehidupan, dengan sendirinya manusialah yang membuat aturan. Dalam bernegara, para penguasa yang notabene adalah manusia, mereka menggunakan akalnya yang lemah dan terbatas untuk membuat undang-undang yang mengikat dan mengatur rakyatnya. Maka lahirlah berbagai kebijakan dari akal yang terbatas tadi. Salah satunya adalah sistem pendidikan. Hari ini sistem pendidikan kita berasaskan pada sekulerisme. Sistem pendidikan sekulerisme hanya mengedepankan nilai yang bagus yang tertera di rapot tanpa menanamkan akidah dan adab pada generasi. Pendidikan agama memiliki porsi yang amat sedikit dibanding dengan mata pelajaran yang lain, sehingga lahirlah generasi yang cerdas dalam tanda kutip, namun nir, empati, serta tidak bermoral. Generasi tidak memiliki adab pada orang tua serta guru. Sistem pendidikan hari ini juga membebani generasi dengan tugas-tugas yang bertumpuk, sehingga generasi tidak sempat bersosialisasi bahkan dengan keluarganya sendiri. Generasi tidak sempat membantu orang tua. Generasi tidak mengetahui adanya kewajiban birrul walidain atau berbakti pada orang tua. Sehingga ketika beranjak dewasa dan membangun keluarga sendiri, mereka cenderung mengabaikan orang tuanya, bahkan menganggap orang tua sebagai beban, yang kemudian kita dapati banyak anak-anak yang meninggalkan orang tuanya sendirian atau menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Maka tidak heran hari ini banyak orang tua yang sudah sakit-sakitan akhirnya meninggal sendirian tanpa perhatian dari anak dan keluarganya. Berikutnya, penerapan sistem sekulerisme menyebabkan kesejahteraan tidak mudah didapatkan. Sempitnya lapangan pekerjaan mengakibatkan kemiskinan terus meningkat di negeri ini, tak terkecuali di Aceh. Bahkan bertahun-tahun Aceh tetap berada pada posisi daerah termiskin se-Sumatera. Padahal Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Namun karena tidak dikelola berdasarkan syariah, maka sumber daya alam yang melimpah tidak mampu mensejahterakan rakyat. Meski Aceh terkenal dengan wilayah dengan penerapan syariat Islam, namun penerapan syariat Islam di Aceh tidak kafah. Salah satu buktinya adalah tidak digunakannya kanun yang mengatur tata kelola sumber daya alam sesuai syariat. Kemiskinan dan tidak semeratanya distribusi kekayaan menyebabkan banyak keluarga yang terpisah. Ada istri yang harus keluar menjadi TKW atau sebaliknya, menyebabkan suami istri banyak yang hidup sendirian. Demikian pula anak-anak, tidak sedikit yang memutuskan untuk merantau keluar daerah, bahkan keluar negeri demi mendapatkan penghidupan yang layak. Ketidaksejahteraan juga mengakibatkan sanak saudara, bahkan tetangga sibuk mengamankan dapur sendiri agar tetap ngebul. Akhirnya muncullah sikap individualistik di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan hilangnya rasa peduli terhadap sesama. Sehingga pada akhirnya banyak yang meninggal dunia tanpa ada keluarga di sampingnya dan tanpa diketahui oleh masyarakat. Keadaan ini akan berbeda jika Islam diterapkan secara kafah dalam bingkai negara. Negara Islam akan menerapkan sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam memiliki tujuan melahirkan generasi yang memiliki kepribadian Islam, yaitu memiliki pola pikir dan pola sikap Islam.
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yang salah satunya terdapat dalam firman Allah di Quran Surat Al-Isra ayat 23, maka ayat-ayat ini tidak akan berhenti menjadi seruan semata, namun akan mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan lahirlah keluarga yang saling menghormati, menjaga, bahkan membersamai orang tua hingga masa tua dan tutup usia. Banyak contoh anak-anak yang berbakti pada orang tuanya ketika dulu Islam pernah diterapkan. Salah satunya adalah Uwais bin Qarni yang sangat ingin bertemu Rasulullah, namun karena dia harus merawat ibunya, maka pertemuannya dengan Rasulullah yang ia idamkan tidak pernah terwujud. Karena dia lebih mengedepankan bagaimana tanggung jawabnya merawat ibunya. Negara Islam juga akan menerapkan sistem ekonomi Islam, membagi kepemilikan menjadi 3, yakni kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan primer rakyat berupa sandang, pangan, dan papan dengan cara mewajibkan setiap laki-laki untuk bekerja, memenuhi nafkah bagi istri, anak, serta keluarga yang menjadi tanggungannya. Selain menjamin kebutuhan primer rakyat, negara Islam juga akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara langsung, yakni menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan secara gratis atau murah dengan kualitas terbaik. Dengan demikian, rakyat bisa mendapatkan pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan prima, tidak perlu khawatir untuk pergi berobat hanya karena tidak punya biaya. Sahabat muslimah, ketika Islam diterapkan secara kafah, dengan sendirinya fenomena meninggal sendirian yang kita bahas pada hari ini tidak akan pernah terjadi. Pelajaran yang bisa kita petik dari kasus-kasus ini hanyalah satu, bahwa kehidupan kita sudah seharusnya diatur oleh aturan Islam, bukan aturan sekulerisme buatan manusia.